Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah sholat isya Masjid Harjono Sastro yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa menjalani sholat isya dengan berjamaah. Semoga ibadah kita pada malam hari ini dan ibadah-ibadah semuanya yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tidak lupa semoga tetap tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga umatnya hingga akhir zaman. Amin. Bapak Ibu jamaah sholat isya rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang mana hadis ini membuat kita gembira dan berharap. Jadi menyenangkan hati kita selaku menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang mana? Yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang artinya semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan itu? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, barang siapa yang mentaatiku, ia akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat tidak taat kepadaku, maka ia enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya nomor 8728. Bapak Ibu ingin masuk surga ya? Insya Allah semuanya ya, kita ingin masuk surga dan kita berharap kepada Allah agar juga dihindarkan dari api neraka. Nah, dari hadis ini Bapak Ibu bisa kita ambil beberapa faidah. Yang pertama yaitu terkait dengan ittiba. Ittiba itu mengikuti. Mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ibadah yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Karena dalam hadis tadi, man ata'ani dakhala jannah. Barang siapa taat kepadaku, maka ia akan masuk surga. Yang kedua, dengan ittiba, dengan kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapatkan keberuntungan dunia dan di akhirat. Ini bisa dilihat dari atau di surat Al-A'raf ayat 157, di mana dalam ayat tersebut di akhir ayat itu disebutkan ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Yang ketiga, dengan ittiba, dengan kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Bisa dilihat di dalam surat An-Nahl ayat 97. Kemudian di antara faidah dari hadis tadi, dengan ittiba kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan melimpahkan keberkahan dan kelapangan bagi kita. Bisa dilihat di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Selanjutnya, dengan ittiba, dengan kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan mendapatkan hidayah dan keselamatan. Di samping itu, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, konsekuensi kita sudah bersyahadat, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka ada kaitannya dengan man atau an. Artinya apa? Ada 4 hal yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, membenarkan apa saja yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mentaati apa-apa yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Dan yang ketiga, kita menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Dan yang keempat, kita beribadah kepada Allah melalui contoh tuntunan dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, Bapak Ibu jamaah sholat isya rahimani wa rahimakumullah, walaupun pada dasarnya masih banyak ya faidah-faidah dari ini, kita ambil yang terakhir di sini, dengan ittiba, dengan kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan memperoleh cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ampunannya. Dalam sebuah ayat, yakni surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah hai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah, umatnya yang senantiasa yakni mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dari saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.